Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma. Yang terhormat Dr. Agus Setiawan SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Yang kami hormati keluarga besar SMK Negeri 5 Kota Bekasi serta siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Bekasi yang kami banggakan. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, pada tanggal 22 Oktober 2020 bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Maka, keluarga besar SMK Negeri 5 Kota Bekasi dalam hal ini ikut berpartisipasi dalam memperingati Hari Santri Nasional. Perkenalkan dulu, kami di sini ada 4 orang. Semuanya adalah dari guru-guru agama dari SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Di sebelah kanan saya adalah Bapak M. Irsyadillah SPDI. Waalaikumsalam. Di samping saya lagi adalah Bapak Syaiful Hadi SPDI. Assalamualaikum. Salam. Dan di samping kiri saya adalah Bapak pengantin baru, Bapak Miftahuddin SPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke materi apa itu santri, kenapa kita memperingati Hari Santri, kemudian apa implementasi dari santri itu hari ini, kebetulan pada kesempatan ini saya didampingi oleh para alumni-alumni santri. Saya mulai dulu dari yang di sebelah kanan saya. Kebetulan nih kesempatan ini saya didampingi oleh para ustadz-ustadz yang ganteng dan muda semua. Di samping saya ada Bapak Irsyad. Boleh kita tahu Bapak dari pesantren, anak santri juga bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aprina sebagai host telah memberi kesempatan kepada saya. Langsung saja, saya santri dari Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya. Kebetulan saya sekarang masih menjadi santri karena tidak ada alumni santri. Mungkin itu saja pengenalan dari saya tentang santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ternyata dari pondok pesantren. Kalau dengan Bapak Syaiful Hadi juga anak pondok ini ya? Iya, Oke. betul. Ya, coba pengalamannya seperti apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Syaiful Hadi. Saya dulu pondok pesantren di Tebu Ireng, Jombang, di Jawa Timur. Saya di sana menyantri selama 3 tahun menempuh pendidikan SMA, dan sampai saat ini alhamdulillah saya masih menjadi santri di pondok saya dan juga santri dari kiai saya. Ya, mungkin itu saja pengalaman saya menjadi seorang santri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Syaiful. Selanjutnya yang di samping saya juga sebagai tadinya santri juga ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba Bapak pengalamannya seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Miftahuddin. Saya dulu pernah menjadi santri dan alhamdulillah sampai sekarang pun tetap kita menjadi santri, tidak ada yang namanya mantan santri ataupun yang lain-lainnya. Dan saya pernah santri di daerah Bogor
pesantren Darut Tafsir kurang lebih itu 6 tahun, dimulai dari pendidikan MTS sampai pendidikan SMA-nya. Dan di pondok pesantren banyak sekali yang saya dapat, terutama bagaimana cara kita untuk menjadi lebih mandiri jauh dari orang tua. Dan itu yang saya dapatkan dari pesantren. Mungkin lebih lanjutnya nanti bisa kita bahas, kita berbincang-bincang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah informasinya dari narasumber kita hari ini, dan kebetulan saya juga bagian dari guru agama SMK Negeri 5 Kota Bekasi, berasal dari Sumatera Barat. Kemudian jenjang pendidikannya diawali dengan MTS, kemudian Madrasah Aliyah, dan kemudian dilanjutkan dengan IAIN. Bagian dari santri juga ya Pak ya? Iya, Bagian sama dari santri santri juga. Oke, baik. Demikian perkenalannya. Kita masuk kepada materi kita hari ini, yaitu tentang santri atau memperingati hari santri itu sendiri. Sebelum kita tahu hari ini adalah Hari Santri Nasional, kita tahu dulu yang sebenarnya santri itu apa sih? Apakah kalau orang kita ketemu di jalanan itu mereka pakai sarung, pakai koko, kemudian pakai peci, kita sebut santri, atau seperti apa? Menurut Pak Saiful, yang santri itu seperti apa? Ya, menurut saya santri itu dia adalah orang yang mendalami ilmu agama Islam. Jadi di sini orang banyak berpikir itu santri memang banyak pengertiannya. Menurut para ahli, santri itu adalah seorang murid kiai yang dididik dengan kasih sayang, yang menjadi mukmin yang kuat, yang tidak goyah imannya oleh pergaulan kepentingan dan adanya perbedaan. Terus juga santri di sini kelompok yang mencintai negaranya, sekaligus menghormati guru dan kedua orang tuanya. Kendati orang tuanya telah tiada, kita harus tetap menghormati orang tua. Jadi santri itu banyak pengertiannya. Jadi orang yang mencintai ilmu dan juga tidak pernah berhenti belajar, minal mahdi ilal lahdi, ya kan? Dia itu orang yang menuntut ilmu, menimba ilmu, itu juga disebut sebagai santri. Apalagi kita sebagai hamba Allah harus bersyukur sebagai seorang santri. Alhamdulillah, pengalaman santri itu banyak mendidik kita untuk bertanggung jawab, untuk mandiri, dan juga untuk bagaimana caranya bisa saling berbagi dan tolong menolong. Itu adalah santri. Oke, baik. Artinya santri itu bukan hanya mereka yang belajar di pondok saja ya Pak ya? Berarti Ya, mereka yang rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah sekalipun tidak menuntut ilmu di pondok, itu juga merupakan bagian dari santri. Ya, Iya, karena di santri itu adalah diusahakan para santri atau murid itu lebih dekat kepada agama, lebih dekat kepada Allah dengan cara metode yang sudah ditentukan. Begitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Nah, ada pepatah ataupun syair dari Pak Soekarno itu mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Begitu. Semenjak dari tahun 2015 itu Presiden kita yang sekarang Bapak Jokowi itu telah menetapkan Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional itu yang sebelum-sebelumnya pada periode dari masa Soekarno, kemudian masa presiden seterusnya itu tidak ada istilahnya kita rayakan Hari Santri Nasional. Tapi sekarang itu sudah kita tetapkan 22 Oktober itu sebagai Hari Santri Nasional. Kenapa kok bisa gitu Pak Irsyad? Jadi momen bersejarah di Indonesia mungkin bisa diceritakan Pak ya? Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari Santri ASN disebut singkatan Hari Santri Nasional jatuh pada tanggal 22 Oktober, yakni pada hari ini, bertepatan tanggal 22 Oktober. Penetapannya tahun 2015 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Penetapan Hari Santri Nasional dimaksudkan untuk mengingat dan meneladani semangat jihad para santri
merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang digelorakan para ulama. Tanggal 22 Oktober merujuk pada suatu peristiwa bersejarah, yakni seruan yang dibacakan oleh pahlawan nasional, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Seruan ini berisikan perintah kepada umat Islam untuk berperang jihad melawan tentara sekutu. Sekutu yang ingin menjajah kembalinya wilayah Republik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Sekutu ini maksudnya adalah Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua pada waktu itu. Ingin mengambil alih tanah jajahan Jepang. Di belakang tentara Inggris rupanya ada pasukan Belanda yang ikut membonceng aspek lain yang melatar belakangi penetapan ASN ini, yaitu Hari Santri Nasional. Adalah pengakuan resmi pemerintah Republik Indonesia atas peran besar umat Islam dalam berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sekaligus merevisi beberapa catatan sejarah nasional, terutama yang ditulis pada masa Orde Baru, yang hampir tidak pernah menyebutkan peran ulama dan kaum santri pada waktu itu. Sejarah telah mencatat bahwa para santri telah mewakafkan hidupnya untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kini para santri diharapkan dapat meneladani semangat jihad, cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sebab berjuang membela tanah air adalah wajib. Hubul waton minal iman. Peringatan Hari Santri merupakan penghormatan para santri turut berjuang memerdekakan manusia, menumbuhkan rasa patriotisme di kalangan generasi muda bangsa Indonesia pada saat ini. Hari Santri Nasional berdasarkan resolusi jihad yang dicetuskan oleh pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 di Surabaya. Hal ini untuk mencegah kembalinya tentara kolonial Belanda. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyuruhkan jihad dengan mengatakan bahwa membela tanah air dari penjajah hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap individu. Mungkin itu saja dari saya tentang sejarah HSN Hari Santri Nasional pada 22 Oktober tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Israt telah menjabarkan tentang kenapa di Indonesia diperingati Hari Santri Nasional. Ternyata berawal dari resolusi jihad yang dikomandoi oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya Pak ya, tanggal 22 Oktober 1945. Itu tentang kenapa kita memperingati Hari Santri, karena setelah pasca kemerdekaan, sekalipun kita sudah merdeka, masih ada bangsa penjajah yang ingin menjajah kembali Indonesia itu sendiri. Kita tahu bahwa ada Nica yang akan menjajah Indonesia kembali. Alhamdulillah muncul resolusi jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, untuk sekarang bagaimana dengan santri di Indonesia sekarang? Sekarang kita sudah tidak dijajah lagi. Alhamdulillah para penjajah sudah diusir. Kita alhamdulillah secara real kita tidak melihat senjata, tetapi apa yang harus dilakukan para santri Indonesia sekarang dalam memperingati Hari Santri,
kemudian kedudukannya sebagai santri untuk membela negara Republik Indonesia itu sendiri. Menurut Pak Miftahudin pandangannya seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut pandangan saya sendiri, bagaimana sih implementasi santri terhadap negara pada saat ini? Yang pertama kali yang akan kita bahas yaitu mungkin dari segi pembelajaran, dan ini harus kita tingkatkan kepada anak-anak kita untuk lebih giat atau lebih rajin lagi untuk menuntut ilmu, karena itu salah satu yang menjadi dasar kita di dalam proses pembelajaran di pesantren, karena itu juga berdasarkan hadis Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi kita, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dan yang kedua, implementasi yang kedua yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, tingkatkan lagi sholat kita, karena bagaimana yang kita ketahui, as-sholatu imaduddin, sholat itu ialah tiang agama, dan itu bukan hanya santri yang berlaku, tapi kita semua yang berumat Islam, yang beragama Islam, maka wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu terutama. Yang ketiga yaitu jangan lupa untuk selalu berdoa, jangan lupa untuk berbakti baik kepada orang tua dan juga kepada negara terutama. Dalam apa kita membela negara? Ya tadi, dengan belajar lebih rajin, kita mencerdaskan diri kita untuk mensejahterakan bangsa kita dengan menjadikan diri kita sebagai presiden atau sebagai nomor 1 di Indonesia. Itu insya Allah bisa mensejahterakan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Miftahudin sudah bisa kita memahami. Jadi untuk para santri yang tadi bukan hanya berasal dari pondok saja, orang yang dekat dengan Allah melaksanakan kegiatan ibadah atau rukun iman dan rukun Islam, maka lakukanlah apa yang bisa kita lakukan untuk memperingati Hari Santri Nasional. Ini sedikit ada apa namanya Bapak semua Ustadz, di masyarakat itu kita ada yang mengatakan, kamu anak pondok enggak? Enggak, aku sekolahnya di SDIT. Kamu anak pondok enggak? Aku sekolahnya SMPIT atau SMAIT. Kamu di mana? Ya aku mondok dong sekian tahun. Jadi di dalam masyarakat itu ada yang bilang, gue kan anaknya modern dan segala macam. Mungkin menurut Bapak, mungkin di tempat-tempat Bapak juga ada ya yang mengatakan seperti itu. Ada dia itu katanya SMPIT itu sama dengan pondok, bukan hanya mondok saja dia katakan pondok. Jadi sehingga muncul ada istilah-istilah. Menurut Bapak Irsad itu apa Pak? Ada nggak perbedaan antara anak sekolah SMPIT dengan anak yang umpamanya dari Tubuh Ireng? Nah, itu pondoknya beda apa enggak? Pada dasarnya yang namanya santri itu dia intinya mukim di suatu tempat jauh dari orang tua. Ya. Itu disebut santri. Ya. Kemudian yang ikut sama orang tua juga disebut santri, tapi dia berbeda tanggung jawabnya. Kalau santri itu tanggung jawabnya dia bisa mandiri, segala sesuatunya bisa mandiri. Tapi kalau di rumah sudah disiapkan dengan orang tua. Tapi dalam segi pembelajaran tidak jauh berbeda antara di sekolah dengan di pesantren. Mungkin di pesantren lebih ditingkatkan bidang agamanya, lebih dikuatkan, lebih diulang-ulang, lebih dikuatkan lagi masalah ibadahnya, baik itu wajib, baik itu sunnahnya. Tetapi kalau di rumah dia hanya ibadah wajibnya saja, sunnah-sunnahnya mungkin terlewatkan. Mungkin itu perbedaan antara yang di pesantren dengan yang di sekolah. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Pernah dengar saya itu Pak, ada namanya apa? Ini anak
pesantren Salafi nih, ada modern nih. Kalau beberapa yang Salafi itu apa itu Pak Miftah? Baik, kalau menurut pandangan saya pribadi, yang disebut dengan santri salafi, dia lebih kepada pengkajiannya itu pada kitab-kitab kuning. Seperti kayak Riyadhus Shalihin untuk hadisnya, terus untuk tafsirnya jalan lain, dia lebih dikhususkan kepada pembahasan kitab-kitab kuning. Nah, sedangkan kepada formalnya dia lebih kepada mencari di luar dari pesantren. Itu menurut pandangan saya mengenai tentang santri salafi. Terima kasih Bu. Oh iya, berarti kalau Salafi ada pasangannya namanya pesantren modern. Kalau modern itu apa itu Pak Sip? Ya, kalau pesantren modern, jadi di sini pesantren yang menerapkan metode pembelajaran. Jadi pembelajarannya itu selain kitab kuning ada namanya bahasa wajib. Jadi bahasa wajibnya itu dia menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi kesehariannya itu untuk berinteraksi dengan sesama santri dan juga gurunya itu harus menggunakan bahasa. Yang pertama misalkan 1 minggu dia memakai bahasa Inggris, 1 minggu kemudian dia memakai bahasa Arab, dan juga nanti ada konsekuensinya. Jadi ada punishmentnya apabila dia melanggar peraturan tersebut, karena pesantren modern menggunakan selain bahasa asing dan juga menerapkan pembacaan kitab juga. Jadi tidak dihilangkan ciri khas dari pesantren modern. Ya, mungkin itu saja dari saya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful dan teman-teman semuanya. Sampailah kita ke penghujung dari pertemuan kita di hari ini. Dapat kita simpulkan pada kesempatan ini kita sudah membahas tentang pengertian dari santri itu sendiri seperti apa. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa peringatan Hari Santri Nasional di Indonesia pada setiap tanggal 22 Oktober. Kebetulan pada hari ini adalah tanggal 22 Oktober, hari peringatan Santri Nasional yang ke-6. Kemudian apa tanggung jawab kita hari ini sekalipun kita tidak tinggal di pondok pesantren, udah kita bahas juga bersama. Kemudian di masyarakat kita terlihat ada santri yang disebut dengan santri modern dengan juga ada yang disebut dengan santri yang salafi. Demikian bincang-bincang kami pada hari ini. Kami perwakilan dari Keluarga Besar SMK Negeri 5 Kota Bekasi mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional yang ke-6. Santri sehat, Indonesia kuat. Allahu Akbar. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.